Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullah taala. Dan kita sampai ke perkataan musannif rahimahullah ta'ala, babu marfu'atil asma'i, bab tentang isim-isim yang dirafa'kan. Hukmul asma'i, hukum tentang isim. Al-ismu naw'ani, isim ada dua macam. Al-awwalu mabniyun, mislu asma'ul isyarati. Yang pertama adalah mabni, contohnya isim isyarah, nahu hadha. Contohnya hada. Jadi isim isyarah semuanya hada, hadihi, dzalika, tilka. Ini adalah mabni kecuali yang musannaknya. Kalau musannaknya mu'rab. Jadi hadani dan hatani, zanika dan tanika ini mu'rab karena dia berubah hurufnya. Hadani, hadaini, hatani, hataini, zanika, zainika, tanika, tainika. Adapun hada, hadihi, dzalika, tilka, ulaika dan haulai, ini dia mabni. Wa asmaul mausuli, dan isim-isim mausul, mislu alladhi. Isim mausul seperti alladhi, allati, alladani, alladaini, allatani, allataini, alladina, allati, allai, ini semua mabni. Wa asmaul istifhami, dan isim-isim istifham, mislu ma, wa man, wa aina. Isim istifham contohnya ma, apa, man, siapa, aina, di mana, kemudian kaifa, bagaimana, ya. Jadi isim istifham itu semuanya mabni. Wa ma khutima bi lafzi waihi, dan isim yang diakhiri dengan lafaz waih, mislu si bawaihi, contohnya si bawaihi, maka dia mabni. Faba'du hadhil mabniyati yubna 'ala al-fathi wa ba'duha yubna 'ala al-kasri wa ba'duha yubna 'ala ad-dhammi wal ba'dul akharu 'ala as-sukuni. Dan sebagian dari isim-isim yang mabni ini dimabnikan atas fathah. Contohnya misalnya aina, kaifa. Dan sebagiannya dimabnikan atas kasrah. Ya, contohnya misalnya lam pada contoh al-qalamu li Zaidin. Kemudian ba pada contoh marartu bi Zaidin, maka lam dan ba di sini mabniun alal kasri. Ya, tapi ini contoh huruf ya. Kalau contoh isim mabni yang kasar seperti hadhihi ya. Hadhihi. Kemudian anti ya, itu contoh isim yang mabninya alal kasri. Kemudian sebagainya ada yang mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi seperti misalnya nahnu ya. Nahnu ya, kemudian apa lagi? Yang dhamma itu misalnya tak pada kata betu ya. Kemudian dimabnikan sebagian yang lain dimabnikan atas sukun seperti misalnya ma ya, kemudian man, ini semua isim yang dimabnikan atas sukun. Wa qad tubna 'alal alifi nahu alladani wa hadani. Wa qad tubna 'alal ya'i nahu alladina wa hadaini atau alladaini wa hadaini. Dan terkadang dimabnikan atas alif, contohnya alladani dan hadani, dan terkadang dimabnikan atasnya, contohnya alladaini dan hadaini. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya Profesor Dr. Abdul Mun'im menguatkan bahwasanya isim mausul itu semuanya mabni. Adapun ya yang rajih menurut ana ya, ini adalah dia mu'rab ya, karena ya alladani ini kita katakan ya alladani dan alladaini. Kemudian hadani, hadaini. Jadi kita katakan dia mu'rab, yang satu mu'rab dengan alif, yang satu mu'rab dengan ya. Ya, meskipun memang baik yang mengatakan dia mu'rab atau mabni sama-sama membedakan keadaan mabninya.
Dan tentu yang semacam ini lebih cocok kalau dikatakan mu'rab, ya, karena berubah dia. Kalau mabni harusnya nggak berubah. Kalau mabni al-ladani aja. Tapi kan kenyataannya al-ladani ada versi, ya, mansub dan majrurnya al-ladaini. Begitupun hadani ada versi mansub dan majrurnya hadaini. Sehingga lebih kuat kalau kita katakan al-ladani dan hadani ini merupakan mu'rab, ya. Kemudian asani mu'rabun. Yang kedua mu'rab. Jadi isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Wa huwa jami'ul asma'i ma'adal mabniyati. Mu'rab adalah semua isim selain yang mabni. Simpelnya begitu ya. Karena kan hukum asalnya isim itu mu'rab kebanyakannya. Sehingga tentu dengan mempelajari yang mabni tinggal mengatakan selain yang mabni maka dia mu'rab. Karena isim yang mabni itu nggak banyak ya. Isim yang mabni itu nggak banyak. Sehingga kita katakan pokoknya selain isim yang mabni maka dia mu'rab. Karena isim mu'rab itu dominan, ya lebih banyak dibanding isim yang mabni. Wal mu'rabu ba'duhu yakunu marfu'an wa ba'duhu yakunu mansuban wa ba'duhu yakunu majruran. Dan mu'rab itu sebagiannya ada yang marfu, sebagiannya mansub, sebagiannya majrur. Anwa'ul marfu'ati minal asma'i. Macam-macam isim-isim yang wajib marfu'. Wal marfu'atu minal asma'i sab'atun. Dan isim-isim yang wajib marfu itu ada 7. Al-ula al-fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Mislu najahat tilmidu wa ja'a Muhammadun wa safara abi. Yang pertama adalah fa'il. Jadi fa'il itu wajib marfu. Contohnya najahat tilmidu. At-talmidu marfu dengan dhammah. Wa ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Muhammad marfu dengan dhammah. Safara abi, ya, ayahku telah pergi. Maka abi sini marfu, ya, tanda rafa'nya memang nggak kelihatan. Karena kalau ada isim yang diidhafakan dengan ya mutakallim, kita katakan misalnya abi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Kemudian as-saniyah naibul fa'ili. Yang kedua yang wajib marfu adalah naibul fa'il. Mislu ukrimad dhaifu wa nusira Muhammadun wa uhinal fata. Ya, naibul fa'il adalah fa'il bagi kalimat yang pasif, ya. Makanya namanya naibul fa'il pengganti. Asalnya dia maf'ul bih, lalu kemudian maf'ul bih ini menempati posisi fa'il, makanya dinamakan naibul fa'il, menggantikan fa'il. Contohnya ukrimad dhaifu, ya, tamu dihormati atau dimuliakan. Nusira Muhammadun, Muhammad ditolong. Kemudian uhina al-fata, ya, seorang pemuda dilecehkan, direndahkan. Ini semua adalah naibul fa'il marfu dengan dhammah. As-salisatu al-mubtada'u. Yang ketiga yang juga wajib marfu adalah mubtada. Mislu Muhammadun mujiddun wal adabu jamilun wal fata muhazzabun. Muhammad itu bersungguh-sungguh, ya, atau ulet. Kemudian adab itu indah. Dan pemuda itu tertib. Di sini Muhammadun, al-adabu, dan al-fata semuanya adalah mubtada dan dia marfu. Bedanya kalau Muhammadun marfunya dengan dhammah, al-adabu pun sama marfunya dengan dhammah, al-fata ini muqaddarah, ya. Semua isim yang diakhiri huruf ilat semacam ini al-fata, maka dia i'rabnya adalah muqaddarah. Kemudian ar-rabi'atu al-khabaru. Yang keempat yang wajib marfu adalah khabar. Mislu al-khairu kasirun wal ilmu mahbubun wal qamaru musyriqun. Contohnya kebaikan itu banyak. Ya, al-khairu kasirun. Di sini contoh adalah kasirun khabarnya. Al-ilmu mahbubun. Ilmu itu dicintai, ya. Kemudian al-qamaru musyriqun. Bulan bersinar terang. Ini semua kasirun, mahbubun, musyriqun adalah khabar
dan semuanya marfu dengan dhammah. Kemudian al-khamisatu ismu kana wa akhawatiha. Yang kelima adalah isim kana dan saudaranya. Mislu kana abi musafiran wa kana al-jawu jamilan. Isimnya kana dan saudaranya kana itu semuanya marfu, ya. Contohnya kana abi musafiran. Dulu, ya, ayahku pergi. Kemudian kana al-jawu jamilan, ya. Dulu cuacanya bagus. Kana itu bukan dulu, maksudnya karena kana sama ya, kana ini sebetulnya nggak ada artinya, ya. Jadi kana itu sering kita ungkapkan untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi sebelum pembicaraan. Jadi untuk memberikan keterangan waktu pakai kana. Jadi tadinya cuacanya bagus, seperti semacam itu, ya. Di sini abi dan al-jawu adalah isimnya kana dan dia marfu. As-sadisatu khabaru inna wa akhwatiha. Yang keenam adalah khabarnya inna dan saudaranya. Mislu inna syita'a jamilun wa ka'anna limtihana qaribun, ya. Khabarnya inna ini lawannya isimnya kana, ya. Kan kalau kana mah isimnya yang marfu, kalau inna khabarnya yang marfu. Contohnya inna syita'a jamilun, sesungguhnya musim semi, ya. Musim dingin, ya. Musim dingin itu indah. Wa ka'anna limtihana qaribun. Seakan-akan ujian telah dekat, ya. Ujian itu dekat. Kemudian as-sabi'u at-tabi'u lil ismil marfu'i wa huwa arba'atu aqsamin. Yang ketujuh yang juga marfu adalah yang mengikuti isim yang marfu, dan dia ada 4 macam. An-na'tu, yang pertama adalah na'at, mislu zarani rajulun karimun. Lelaki yang mulia telah mengunjungi aku. Di sini karimun merupakan sifat bagi rajulun. Kenapa karimun marfu? Karena na'at atau sifat mengikuti mausuf atau man'ut. Karena rajulun sini sebagai fa'il marfu, maka karimun juga menjadi marfu juga. Kemudian al-atfu yang kedua yang mengikuti isim yang dirupakan atau istilah kita adalah tawabi' adalah al-atfu, kata hubung, ya. Mislu najaha Muhammadun wa Aliyun. Contohnya Muhammad dan Ali berhasil. Di sini Aliyun kenapa marfu? Karena Aliyun ma'tuf ke Muhammadun. Sementara Muhammadun fa'il maka dia marfu. Maka Aliyun pun ikutan marfu. Wa yusamma atfa nastin. Dan dinamakan ini dengan ataf nasti. Wa huwa makana bi harfin kal wawi fil misali. Dan dia itu adalah maktub yang menggunakan huruf seperti waw pada contoh, dan huruf ataf itu ada 10, ya, meskipun yang kuat adalah 9. Wa yal waw wal fa wa summa wa a wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta. Tapi yang imma ini dikeluarkan, ya, sehingga menjadi 9 yang kuat. Wa mislu uqsimu billahi aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Abu Hafsin Umar bersumpah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma atfa bayanin, dan dinamakan dengan ataf bayan. Wa huwa makana mudihan lima qablahu bila harfin. Yang dimaksud dengan ataf bayan adalah apa yang menjelaskan sesuatu yang ada sebelumnya dengan tanpa huruf. Jadi ini mirip badal, ya, ini mirip badal. Dan memang, ya, kita bisa mengatakan bahwasanya ataf bayan itu adalah badal, ya, ataf tanpa huruf ataf. Itu namanya ataf bayan. Kemudian yang ketiga yang juga termasuk tawabi adalah at-tauqidu. Mislu zaronil amiru nafsuhu. Contohnya Amir, ya, mengunjungiku. Nafsuhu, ya, benar-benar amirnya tersebut, bukan ajudannya, bukan utusannya. Kemudian yang keempat, al-badalu mislu zaroni Zaidun akhuka. Badal contohnya Zaid saudaramu telah mengunjungiku. Maka di sini, ya, akhuka adalah badal dari Zaid. Karena siapa Zaid? Saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Maka ini adalah badal.
Jadi tawabi ini na'at, atau taukid badal, semuanya i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Karena di contoh-contoh ini semuanya marfu, maka dia marfu. Kalau misalnya kalimatnya mansub, maka dia mansub. Misalnya ra'aitu rajulan kariman, ya. Jadi mengikuti kata yang diikutinya. Wa hadza huwa ma'na qawli sahibil ajurrumiyati al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat tawkidu wal badalu. Dan inilah makna dari perkataan pengarang kitab Al-Ajurmiyah Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimallahu taala. Isim yang dirupakan itu ada 7. Yaitu yang pertama adalah fa'il, kemudian maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il, kemudian yang ketiga mubtada, yang keempat khobarnya, yang kelima adalah isimnya kana dan saudaranya, yang keenam khobarnya inna dan saudaranya, yang ketujuh isim yang mengikuti kata yang dirafa'kan, dan dia ada 4. Yang pertama adalah na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat badal, ya. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.